Hai, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Berbicara mengenai komunikasi massa, kita tidak akan terlepas dari media massa. Yang menariknya adalah media massa sekarang sudah bertransformasi menjadi media massa yang modern. Dahulu kita sangat akrab sekali dengan media massa cetak ataupun media massa elektronik. Media massa cetak seperti koran, majalah, tabloid, sedangkan media massa elektronik misalnya seperti radio dan TV. Namun, seiring perkembangannya zaman, seiring perkembangannya teknologi yang semakin maju dan internet pun juga semakin maju, maka media massa telah bertransformasi. Media massa sekarang sudah beralih kepada era digital. Sekarang kita bisa membaca koran secara elektronik dan kita bisa mendapatkan berita bukan hanya di radio ataupun di televisi, namun kita bisa mengakses berita itu di mana saja dan kapan saja. Itulah salah satu transformasi dari media massa dahulu dan sekarang. Mungkin kita sudah pernah membaca definisi dari komunikasi massa menurut para ahli itu apa gitu kan. Nah, di sini yang paling sederhana adalah komunikasi massa itu bisa diartikan sebagai ada sebuah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak ramai. Definisi lain dari komunikasi massa menurut Gepner adalah komunikasi massa ini dapat menghasilkan produk pesan komunikasi. Produk pesan komunikasi inilah nanti yang akan disebarluaskan dan yang akan didistribusikan kepada khalayak ramai. Dan penyebarluasan dan juga pendistribusian pesan dalam komunikasi massa ini tidak dapat dilakukan oleh perorangan, karena pada konteksnya dalam komunikasi massa yang menyebarluaskan sebuah informasi itu adalah lembaga atau sebuah institusi yang mempunyai teknologi yang canggih agar pesan tersebut serentak untuk didapatkan oleh audiensnya. Komunikan dalam komunikasi massa ini diartikan sebagai khalayak yang relatif besar, sangat luas, heterogen dan anonim. Menurut Dennis McQuail, ciri-ciri pada komunikasi massa yang membedakannya dengan komunikasi lain adalah sumber dari komunikasi massa bukanlah perorangan atau individual, melainkan sumber dari komunikasi massa ini adalah komunikator yang profesional atau organisasi yang formal. Pesan dalam komunikasi massa ini diproses, distandarisasikan, dan juga diperbanyak. Hubungan antara komunikator pesan dan komunikannya ini bersifat satu arah. Dalam komunikasi massa, pesan yang disampaikan sifatnya itu serentak. Jadi ketika sebuah institusi atau sebuah organisasi formal mengirimkan sebuah pesan, maka pesan itu akan serentak didapatkan oleh audiensnya. Dalam komunikasi massa juga ada yang disebut sebagai gatekeeper. Gatekeeper berfungsi untuk mengurangi, menambah, merevisi pesan-pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh pihak komunikator kepada khalayak ramai. Nah, fungsi dari komunikasi massa ini ada 4 poin. Yang pertama itu adalah to inform, itu artinya komunikasi massa bisa memberikan sebuah informasi. Yang kedua adalah to entertain, atau bisa disebut sebagai memberikan sebuah hiburan. Yang ketiga, fungsi dari komunikasi massa adalah to persuade, atau komunikasi massa bisa berfungsi sebagai membujuk atau ada istilah persuasi di dalam sana. Dan yang terakhir adalah fungsi komunikasi massa itu bisa sebagai transmisi budaya. Namun sebenarnya fungsi dari media massa ini sifatnya itu fleksibel. Jadi fungsi media massa ini bisa saja tidak sama antara media massa satu dengan media massa yang lain, karena bisa saja media massa mempunyai perbedaan antara visi dan misi, atau perbedaan antara tujuan ataupun ideologi yang ditanamkan oleh media massa itu masing-masing.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan menyangkut tentang komunikasi massa. Semoga bisa bermanfaat dan menambah informasi mengenai materi pada komunikasi massa.